Assalamualaikum, semangat terus ya, masih ya tetap. Kita akan lanjutkan. Jadi di video sebelumnya saya sudah membahas tentang pengujian asumsi kesetaraan varian sekelompok atau equality of group variances ya. Nah, kali ini saya, Dian Nirmala, akan mulai membahas tentang one-way ANOVA atau analysis of variance atau ANOVA satu arah ya. Baik, kasus kali ini adalah sebagai berikut. In response to, menanggapi permintaan pelanggan, sebuah perusahaan elektronik sedang mengembangkan pemutar DVD baru, ya, new DVD player. Jadul banget ya, hari gini kita sudah pakai Spotify, ini masih pakai DVD player. Oke, nggak apa-apa. Dengan menggunakan prototype, tim pemasaran telah mengumpulkan data kelompok fokus, ya, fokus group data. ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah konsumen dari berbagai usia menilai desain secara berbeda. Ya, contoh ini menggunakan file dvdplayer.sav. Kita buka filenya, kemudian running analysis ya, DVD player. Saya nggak akan nutup dulu sales performance. Kita akan buka dulu DVD player. Baik. Sebelum memulai, kita buka dulu analyze, compare min, one-way ANOVA. Ya, kita lihat di sini total DVD assessment sebagai variabel dependent. Kemudian kelompok usia, kita lihat di sini kelompok usia. Ya, ini ada kelompok usianya, ada beberapa ya, 1 sampai 6 ya. Baik, kemudian options, kita pilih means plot. Nah, jadi means plot ini bermanfaat untuk memvisualisasikan perbedaan kelompok. Kalau sudah, kita klik continue, lalu oke. Oke, kita lihat outputnya. Nah, ini outputnya. Sama ya outputnya ya. Ada between group, within group. Ya. Kemudian ada gambar min plotnya. Kita amati bersama-sama. Oke. Dari nilai signifikansi UGF pada tabel ANOVA. Ini skornya signifikansinya kurang dari 0,05. Dengan demikian, kita harus menolak hipotesis bahwa skor penilaian rata-rata sama untuk semua kelompok umur. Jadi, antar kelompok itu memang terdapat perbedaan. Ya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui perbedaan kelompok dalam beberapa hal, kita perlu mempelajari lebih lanjut tentang struktur perbedaannya. Baik, Anda lihat di gambar berikutnya, min plotnya ya, gambarnya yang seperti gunung ini. Dari one-way ANOVA means plot rata atau plot min ini, kita bisa melihat struktur yang tadi kita harapkan untuk bisa dilihat ya. Peserta berusia antara under 25 sampai 34, 35 sampai 44, 45 sampai 54, sampai dengan 55, 64 dan 65 ke atas. Peserta berusia antara 35 sampai 54 menilai pemutar DVD lebih tinggi daripada rekan-rekannya. Jadi ini yang kelompok usia 35 sampai 54 ini mereka lebih kurang gaptek lah ya. Jadi lebih paham teknologi dibandingkan teman-temannya. Nah, jika diinginkan analisis lebih rinci ya, sebagai tim itu dalam perusahaan tersebut dapat menggunakan pengujian rentang atau kisaran atau range ya. Perbandingan pasangan ya, bisa kita lakukan juga atau fitur kontras dalam one-way ANOVA. Baik,
Ini untuk pengujian one way ANOVA dengan plot of group means ya. Baik, sekarang kita masuk ke subchapter berikutnya yaitu contrast between means atau kontras antar rata. Ya, kita lihat dulu di sini. Ini yang 92 ya. Sekarang kita akan lakukan yang 93. Nah, ini. Contrast between means. Ya. Secara umum, in general ya, F hitung atau F statistik ya, itu menetapkan bahwa ada atau tidaknya perbedaan antar rata kelompok, antar min tadi ya. Kalau tadi kita lihat contohnya adalah ternyata memang ada perbedaan antar kelompok ya. Nah, kemudian mean plot suggests where the difference may lie. Ya, plot rata-rata menunjukkan di mana letak perbedaan tersebut tadi ya. Nah, nanti di bagian ini kita dapat menggunakan prosedur ANOVA satu arah atau one way ANOVA ini untuk menentukan bagaimana dengan tepat ya, bagaimana cara yang membedakan dan menguji spesifikasi tersebut. Oke, kita lihat tadi yang masih data DVD ya. Peneliti pasar, market researchers ya, ini petugasnya ini nanya, ada nggak perbedaan? Ya, are the two groups between ages 35 and 54 really different from each other? Ya, apakah kedua kelompok yang berusia antara 35 sampai 54 ini betul-betul berbeda satu sama lain? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, can participants under 35 and over 54 be considered statistically equivalent? Ya, bisa nggak partisipan yang berusia di bawah 35 dan di atas 54 ini dianggap secara statistik setara ya. Baik, datanya masih sama pakai DVD player. Kita buka ya. Analyze, compare means, one way ANOVA. Analyze, compare means, one way ANOVA. Baik. Saya reset dulu aja. Oke, biar enak bikinnya. Total DVD assessment kita masukkan ke dalam dependent variable, kemudian each group sebagai faktor variabel, kemudian kita klik kontras ya. Setelah itu kontrasnya ini ya, ini yang akan membedakan nanti ya. Kontrasnya ini first contrast compare only group 3 dan 4. The others are eliminated by giving them weights of 0. Ya, sekarang enter the following contrast coefficient 0, 0, min 1, 1. Ya, kita masukkan 0, add, kemudian 0 lagi, add, kemudian min 1, add, kemudian 1, add, kemudian 0 lagi, add, kemudian 0 lagi. Saya panjangin biar kelihatan ya. Oke. Kemudian kita klik ya. Next untuk masuk ke kontras berikutnya. Second contrast compare grup 1 dan 2 dengan grup 5 dan 6. Grup 3 dan 4 dieliminasi. Wah, ini sekarang ada eliminasinya. Kita masukkan berarti 0,5.
Itu titik 5 ya di e-book Anda, tapi sebetulnya 0,5. 0,5 lagi. Lihat lagi, kemudian 0, kita masukkan lagi 0, kita masukkan min 0,5, kita masukkan min 0,5. Ya. Make sure to click add after entering each value ya. Kemudian kalau sudah Anda klik continue, lalu OK. Ya, nah sekarang keluar kontras koefisien. Nah dari tabel koefisien kontras, ini yang ini ya, kelihatan ya. Dari tabel koefisien kontras. Nah sekarang manfaat dari kontras koefisien tabel atau tabel koefisien kontras ini apa sih? Tabel ini memberikan cara yang mudah untuk memeriksa bahwa bobot yang tepat telah diberikan kepada kelompok. Ya, kita lihat, jika penilaian rata-rata pemutar DVD untuk kelompok 35 sampai 44 dan 45 sampai 54 ini sama, maka kita akan mengharapkan perbedaan yang diamati dalam penilaian rata-rata untuk kelompok ini mendekati 0. Ya, dengan menentukan min 1 dan 1 sebagai koefisien kontras untuk kelompok-kelompok ini. Ya. Kontras pertama menguji apakah ada perbedaan yang diamati tadi signifikan secara statistik. Itu tadi kontrasnya. Tadi kan yang dibedakan kelompok yang pertama adalah 35 sampai 45 54. Yang kelompok kedua, nah demikian pula jika penilaian kelompok usia di bawah 35 tahun dan kelompok usia di atas 54 tahun sama, kita bisa mengharapkan jumlah dari dua kelompok pertama itu sama dengan jumlah dari dua kelompok terakhir. Ya. Dan perbedaan jumlahnya mendekati 0. Nah, itu tadi. Nah, berikutnya adalah tabel tes kontras atau kontras test table ya. Kita lihat, perhatikan hasil ditampilkan dalam dua panel. Itu yang pertama, ini mengujikan assume equal variances. Yang bawahnya adalah does not assume equal variances. Jadi yang pertama mengasumsikan bahwa varian dari grup itu sama. Dan yang kedua mengasumsikan bahwa mereka tidak sama. Itu yang bawah itu ya, itu kan barisnya ada dua, assume equal variances dan does not assume equal variances. Nah, dalam hal ini varians dari grup yang diasumsikan sama. Jadi kalau lihat ini kan assume equal variances tadi ya. Jadi nilai signifikansinya yang dilihat ya yang di atas, ya yang baris yang atas. Ternyata hasil pengujian kontras ini lebih besar daripada 0,05. Ini menunjukkan bahwa kelompok 45 sampai 54 tahun tidak secara signifikan lebih menyukai pemutar DVD dibandingkan kelompok 35 sampai 44 tahun. Ya. Demikian pula nilai signifikansi untuk pengujian kontras kedua lebih besar daripada 0,05. Peserta di bawah 35 dan di atas 54 memiliki skor penilaian yang setara secara statistik. Nah, oke, itu tadi prosedur apabila kita akan melakukan kontras antar rata. Baik, selanjutnya adalah subbab berikutnya. Kita akan bahas 9T4 ya. Nah, nih. All possible comparisons between means. Jadi, kita akan melakukan pengujian
atau perbandingan antara rata berbagai jenis pengujian yang mungkin bisa dilakukan. Jadi kalau kontras tadi itu metode yang efisien dan kuat untuk membandingkan dengan tepat grup yang ingin kita bandingkan menggunakan bobot kontras apapun yang kita perlukan. Tapi ya ada kalanya kita tidak memiliki atau tidak membutuhkan perbandingan khusus seperti itu, jadi nggak perlu sampai sedetail itu. Nah, prosedur one way ANOVA ini memungkinkan kita membandingkan min setiap kelompok terhadap satu sama lain. Nah, metode ini kita kenal sebagai pairwise multiple comparisons atau perbandingan berganda berpasangan. Contohnya masih pakai sales manager yang tadi ya di awal. Tadi kan sudah kita lakukan pengujian asumsi, sudah lolos. Nah, sekarang kita lihat dari kasus ini, a sales manager has analyzed. Seorang manajer penjualan telah menganalisis data pelatihan menggunakan one way ANOVA. Ya. Sementara perbedaan kelompok yang signifikan ditemukan, tidak ada hipotesis sebelumnya tentang bagaimana kelompok harus berbeda. Jadi kalau tadi kan kita hanya membedakan, cuma ngomong, oh ya beda atau enggak beda. Sekarang kita melihat antar kelompok itu ada bedanya enggak sih? Oleh karena itu, kita memutuskan untuk membandingkan setiap kelompok dengan kelompok yang lain. Baik, sekarang kita akan menggunakan data sales performance. Nah, kita running analysis dulu ya. Baik, datanya sales performance. Ya, ini sales performance. Kita klik analyze, compare means one way ANOVA. Ya, masih tetap sama. Score on training exam as dependent variable, sales training group sebagai variable faktor. Perlu direset nggak sih? Oh, nggak usah direset. Kemudian kita klik post hoc, ya. Kita pilih dari post hoc test divided into two sets. Ada dua set, yang equal variance assume dan equal variance not assume. The first set assume groups with equal variances. Second set does not assume variance are equal. Karena tadi hasil event testnya itu sudah kita tetapkan dan ternyata variance across training groups are significantly different. Jadi kita pilih yang ini ya. Ini karena equal variance not assume. Lalu kita klik continue dan OK. Mana hasilnya? Oke, baik, ini hasilnya. Ya, kita lihat hasilnya mana dulu nih yang mau dilihat. Post hoc test table. Tabel uji post hoc. Ternyata kelompok 1, kelompok dengan 1 hari pelatihan tampil secara signifikan lebih rendah daripada kelompok lain. Nih, lihat nih. 1 ini ternyata memang ini tahunnya lebih rendah daripada ini, nilainya skornya negatif ya. Ini signifikan karena di atas 0,05. Jadi 1 dengan 2 beda, 1 dengan 3 beda, 2 dengan 1 otomatis sama dengan 1 dengan 2 ya. Tapi 2 dengan 3 ini ternyata tidak terlalu berbeda. Jadi trainee dengan 2 dan 3 hari itu tidak berbeda secara statistik dalam kinerja rata-rata. Ya.
Terlepas dari persamaan ini, manajer masih dapat mempertimbangkan manfaat tambahan dari hari pelatihan ketiga. Mengingat penurunan variabilitas yang berbeda. Kalau kita lihat itu tetap dikerjakan karena apa? Bentuknya kan semakin tipis ya tadi ya. Nah, kalau Anda masih ingat. Berikutnya, oke, summary ya, poin 9.5, kita lihat catatan kita, ini tadi sudah kita kerjakan. Nah, summary with one way ANOVA procedure, dengan prosedur ANOVA satu arah, kita dapat melakukan apa saja? Validasi, asumsi, persamaan atau kesetaraan varian. Ya, yang kedua kita bisa mendapatkan tabel dan hasil ANOVA. Kita juga bisa memeriksa rata kelompok secara visual, ya, karena ada grafiknya. Kemudian kita bisa melakukan kontras yang custom khusus ya, yang disesuaikan dengan hipotesis spesifik yang kita buat. Kemudian kita juga bisa membandingkan setiap rerata dengan rerata lainnya dengan mengasumsikan baik apakah variannya itu setara atau tidak. Nah, kemudian ini yang terakhir, perform two types. Kita juga bisa melakukan dua jenis analisis varian yang robust atau kuat. Baik, berikutnya adalah related procedure. Jadi prosedur ANOVA ini digunakan untuk menguji hipotesis bahwa beberapa mean sampel adalah sama, ya. Jadi kita bisa menggunakan prosedur mean secara bergantian. Jadi kalau Anda masih ingat ya, jadi mean ini tadi compare mean itu bentuknya macam-macam, ada paired sample t-test, ada independent sample t-test ya, gitu sampai dengan one way ANOVA. Jadi secara bergantian untuk mendapatkan analisis varian satu arah dengan uji prosedur linearitas. Nah, sekarang kalau permasalahannya, kalau faktornya nggak cuma 2, Bu. Misalnya ada beberapa faktor, nanti kita bisa menggunakan GLM univariat ya, untuk mendapatkan analisis varians dua arah, analisis covariance, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi pembahasan mengenai prosedur one way ANOVA. Silakan ditonton. Ini tadi ya, dipahami. Kalau masih belum paham, yo ditonton meneh. Kemudian silakan dikerjakan dan submit sebelum tenggat waktunya. Jadi penilaian tidak hanya dari ketepatan, tapi juga kecepatan Anda mengumpulkan. Kemudian Anda juga bisa sharing di class discussion yang ada di e-learning. Nah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa jaga kondisi, tetap sehat, tetap tarik sis ya. Saya Dian Nirmala, terima kasih sudah memperhatikan video saya, sudah nonton video ini. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.